Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaiti. Dan pada video kali ini gue berkesempatan untuk mencicipi sebuah game terbaru besutan Capcom, yaitu Resident Evil Village atau bisa disebut juga RE8. Nah, di sini gue bukan pengen mereview gamenya, tapi lebih ke arah teknikal, tepatnya menganalisa teknik render yang diadaptasi pada game ini. Oke, Resident Evil Village kembali lagi menggunakan RE Engine seperti Resident Evil sebelumnya, dimulai dari RE7, kemudian RE2 dan 3 remake. Jika kalian sudah pernah memainkan game RE yang sudah menggunakan RE Engine sebelumnya, gua rasa kalian akan cukup familiar dengan grafik setting yang diterapkan. Namun, RE Engine pada RE Village sudah sangat jauh berkembang, apalagi jika dibandingkan dengan adaptasi perdananya pada RE7. Contohnya di sini ada real-time ray tracing yang kayaknya teknologi ini sih udah mesti wajib ada pada game-game modern, apalagi setelah perilisan konsol next gen yang mampu menjalankan fitur ini. Begitu juga dengan GPU modern saat ini yang sudah memiliki hardware accelerated ray tracing seperti Radeon RX 6000 series. Oke, memang Resident Evil Village bukan game pertama Capcom yang memiliki fitur real-time ray tracing. Sebelumnya sudah ada Devil May Cry 5 Special Edition yang kebetulan sama-sama menggunakan RE Engine, namun sayangnya versi tersebut eksklusif untuk konsol next gen saja. Nah, kali ini fitur tersebut hadir pada PC lewat Resident Evil Village. Kemudian ada juga fitur Variable Red Shading, Fidelity FX CAS, dan Fidelity FX CA/CAO untuk efek ambient occlusion yang nanti gue akan jelaskan lebih detail. Berikut spesifikasi sistem yang gue gunakan untuk pengujian, dan gamenya ini sudah versi full game, jadinya gue bisa melakukan analisa lebih leluasa, serta gue akan berusaha menampilkan scene-scene yang tidak mengandung spoiler. Kemudian game ini berjalan pada resolusi 1440p menggunakan settingan grafis tertinggi. Oke, kita langsung aja ke analisa pertama. Sekarang kita lihat bagaimana implementasi ray tracing pada game ini. Pada graphic setting ada dua pengaturan ray tracing, yaitu Global Illumination and Reflection serta Light Reflection. Oke, supaya kalian gak pusing, gue langsung perlihatkan aja perbedaan ketika implementasi kedua ray tracing tersebut diaktifkan. Pada scene ini sebelum menggunakan ray tracing, kalian bisa lihat pencahayaannya sangat flat ya. Kemudian setelah ray tracing tersebut diaktifkan, langsung terlihat perbedaannya, khususnya pada warna salju. Sekarang benar-benar seperti terkena cahaya matahari. Kemudian pencahayaan pada beberapa objek sekarang lebih realistis, seperti patung ini yang sekarang memiliki komposisi pencahayaan yang seharusnya, yaitu gelap dan terang, sekarang lebih terasa lebih wajar. Dengan begitu kita jadi tahu bahwa posisi cahaya matahari datang dari arah kanan patung. Dibandingkan ketika tanpa ray tracing, pencahayaan pada patung ini terlihat flat karena semua bagian terlihat terang. Kemudian kita ke scene selanjutnya dengan suasana indoor. Sebelum menggunakan ray tracing, beberapa objek tidak memantulkan cahaya sebagaimana seharusnya. Dan setelah ray tracing diaktifkan, sekarang pencahayaan menjadi lebih masuk akal. Seperti yang kita lihat pada tangga ini, tanpa ray tracing malah menjadi terlihat terang padahal posisi cahaya lampu berada di belakangnya. Dan setelah ray tracing diaktifkan, sekarang menjadi lebih gelap sesuai dengan arah datangnya cahaya lampu. Kemudian juga lebih teliti lagi, di sini lantai dapat menampilkan refleksi objek jika objek tersebut terkena cahaya secara langsung. Contohnya pada tempat perapian ini dan juga sofa di sebelahnya. Berbicara soal refleksi cahaya, kita lihat pada scene berikutnya, di mana terdapat perairan yang pastinya mampu memantulkan refleksi cahaya dan objek. Ketika ray tracing diaktifkan, sekarang pantulan objek menjadi lebih wajar persis dengan bagaimana objek tersebut terkena cahaya. Dan sekarang kita lihat bahwa tanpa ray tracing, game ini mengandalkan teknik screen space reflection, yang mana hanya mampu merefleksikan cahaya dan objek jika terlihat oleh layar. Kecuali cahaya dari obor ini yang sepertinya developer mengakalinya menggunakan cube map. Sekarang setelah ray tracing diaktifkan, limitasi tersebut menghilang. Oke, scene-scene tadi memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah menggunakan ray tracing. Namun tidak semua scene menunjukkan perbedaan yang signifikan seperti scene ketika bertemu penduduk desa ini, di mana tanpa atau dengan ray tracing terlihat hampir sama. Kemudian implementasi ray tracing pada game ini tidak sepenuhnya sempurna, seperti contohnya refleksi pada cermin tetap tidak nampak walaupun mengaktifkan ray tracing.
kecuali khusus cutscene ini ya. Refleksi pada cermin memang terlihat nampak, namun karena ini cutscene tentu sangat scripted dan animasi pada cermin hanya setengah dari frame rate yang dirender. Jadi kayaknya cermin dibanting ini sih merupakan trik dari developer yang disengaja supaya cerminnya hancur dan kita jadi tidak menyadari kekurangan tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan performanya? Apakah memangkas cukup banyak FPS ketika ray tracing diaktifkan? Pemangkasan FPS tentu saja ada, dan di sini si RX 6800 XT masih sanggup menjalankan di atas 100 FPS dengan ray tracing diaktifkan. Kemudian seperti yang gue bilang di awal, kalau ray tracing di sini memiliki dua pengaturan, yaitu global illumination and reflection serta light reflection. Keduanya memiliki 3 jenis kualitas visual, yaitu low, mid, dan high. Sayangnya tidak begitu memperlihatkan perbedaan yang signifikan pada ketiga kualitas visual tersebut, dan pada kualitas high terlihat terlalu memakan performa, jadi lebih baik di-keep pada kualitas mid aja untuk ray tracing ini. Selanjutnya kita membahas fitur Variable Red Shading atau VRS. VRS akan mengkalkulasikan shader mana yang wajib di-render full dan mana yang hanya sebagian saja. Contohnya seperti objek yang terlihat dekat sekali dengan kamera, tentu shader objek tersebut akan di-render full. Dan objek-objek yang terlihat jauh serta detil-detil kecil shadernya akan di-render sebagian saja. Dengan begitu mampu meningkatkan performa FPS karena tidak harus merender seluruh shader dengan full. Bisa kita lihat pada performa FPS pada setiap settingan VRS dan tanpa VRS sama sekali. Memang untuk scene ini tidak memperlihatkan perbedaan FPS yang cukup signifikan, semuanya masih masuk dalam margin of error karena tipis banget perbedaannya. Nah, ketika mengaktifkan ray tracing yang tentu akan memberikan load lebih berat kepada GPU, di sini baru terlihat manfaat dari VRS tersebut. Secara kasat mata memang tidak begitu terlihat ya bagaimana VRS ini beraksi dan shader mana saja yang terkena kompensasi demi meningkatkan performa. Tapi kalau gue kasih tanda pada bagian-bagian berikut ini, terlihat ya bagaimana VRS ini bekerja dan shader yang gue tandai ini tidak di-render dengan full. Teknologi ini sebenarnya cukup game changing, namun sayangnya belum diimplementasikan ke banyak game, dan gue cukup senang sih RE Village di sini merupakan salah satu game yang mengimplementasikan fitur ini. Kemudian ada fitur selanjutnya yaitu Fidelity FX CAS yang merupakan kepanjangan dari Contrast Adaptive Sharpening. Dari namanya udah bisa kebayang kalau fitur ini akan mempertajam gambar, apalagi ketika menggunakan jenis anti-aliasing TAA yang mana banyak digunakan oleh game modern saat ini. Karena TAA walau dirasa modern, anti-aliasing ini akan membuat visual pada game menjadi blurry. Nah, dengan CIS ini akan membuat visual kembali menjadi lebih tajam tanpa harus mengurangi performa. Mungkin untuk fitur ini beberapa dari kalian sudah cukup familiar ya, karena sudah banyak diimplementasikan ke dalam banyak game. Dan pada game ini sih sayangnya gua rasa tidak begitu terlihat ya perbedaan antara CIS off dan on. Yang gua rasa sih kayak ini RE Engine sebenarnya memang sudah bagus dalam mengimplementasikan anti-aliasing pada game ini. Fitur terakhir yaitu Fidelity FX CACAO yang merupakan kepanjangan dari Combined Adaptive Compute Ambient Occlusion. Nah, dalam rasterization, cahaya yang menyebar tidak dapat dikalkulasikan dengan akurat, maka dari itu selain mengadakan shadow, teknik seperti volumetric lighting, global illumination, dan ambient occlusion diperlukan agar pencahayaan terlihat lebih realistis. Ambient occlusion ini memberikan detail bayangan yang lebih akurat jika terkena sebuah cahaya. Salah satu teknik ambient occlusion yang paling umum digunakan adalah SSAO atau kepanjangan dari Screen Space Ambient Occlusion. Namun dalam implementasinya SSAO ini tidak sepenuhnya akurat untuk semua scene yang ada pada game. Maka dari itu ada berbagai macam jenis teknik ambient occlusion. Di sini AMD juga mendevelop sebuah teknik ambient occlusion yang dinamakan CACAO, yang mana implementasi teknik ini jauh lebih baik jika dibandingkan SSAO. Dan tentu saja dengan arsitektur RDNA yang baru, teknik ini akan berjalan lebih optimize. Gue rasa teknik ambient occlusion ini bisa menjadi alternatif demi mendapatkan kualitas versus performa selain mengandalkan ray tracing. Oke, itu tadi penjelasan mengenai teknik render apa saja yang diadaptasi oleh Resident Evil Village ini.
Gue cukup senang Capcom mampu mengimplementasikan teknologi rendering terbaru seperti ray tracing dan variable red shading ke dalam RE Engine lewat game terbarunya. Dan tanpa ray tracing pun kualitas visual game ini bisa gue katakan masih terlihat sangat baik. Kita bisa ekspektasikan game-game yang menggunakan RE Engine ke depannya nantinya akan menggunakan teknologi serupa. Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan silakan follow channel Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.